Video ini dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Seluruh visual yang berkaitan dengan Tuhan Yesus adalah ilustrasi artistik untuk membantu penyampaian pesan rohani dan bukan merupakan representasi fisik yang sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai bencana, peperangan, dan gejolak sosial terjadi di seluruh penjuru dunia. Situasi ini mengingatkan kita pada perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana. Ketika sang mempelai datang, hanya mereka yang siap dengan pelita yang menyala dan minyak yang cukup yang dapat masuk ke dalam perjamuan kawin. Minyak dalam perumpamaan ini melambangkan kesiapan rohani kita di tengah dunia yang semakin gelap. Apakah kita sudah memiliki cukup minyak untuk menjaga api iman kita tetap menyala? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika kita merenungkan janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Alkitab dengan jelas menubuatkan bahwa akan ada saatnya Tuhan Yesus datang kembali, bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan, tetapi sebagai Raja di atas segala raja. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya." Kedatangan ini bukanlah kedatangan rahasia, melainkan kedatangan yang mulia dan megah, disaksikan oleh seluruh dunia. Ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 32 hingga 33. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, inilah kerajaan 1000 tahun yang telah lama dinantikan, di mana Kristus akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan dari Yerusalem. Setelah kedatangannya yang mulia itu, sebuah peristiwa besar akan terjadi, yaitu penghakiman atas bangsa-bangsa. Matius 25 ayat 32 dan 33 melanjutkan, "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Penting untuk kita pahami, penghakiman ini bukanlah penghakiman di hadapan tahta putih yang besar yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Penghakiman domba dan kambing ini ditujukan bagi orang-orang dari segala bangsa yang masih hidup di bumi pada saat Tuhan datang dalam kemuliaannya, yaitu mereka yang telah melewati masa kesusahan besar. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka selama masa yang sulit itu. Lalu, apa yang menjadi kriteria pemisahan antara domba dan kambing? Jawabannya sungguh luar biasa dan menunjukkan betapa pentingnya kasih dalam iman kita. Tuhan Yesus, Sang Raja, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu kaum domba, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mengapa mereka diberkati? Tuhan melanjutkan, "Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku." Mereka yang tergolong domba mungkin akan terkejut dan bertanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sakit?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Siapakah saudaraku yang paling hina ini? Mereka adalah orang-orang percaya, khususnya orang-orang Yahudi yang setia kepada Tuhan, yang pada masa kesusahan besar akan dianiaya dan menderita. Namun, di tengah penderitaan itu, ada orang-orang dari bangsa lain yang tergerak oleh belas kasihan. Mereka inilah yang mendengarkan seruan Injil Kerajaan, atau yang dalam kitab Wahyu 14 disebut sebagai Injil yang kekal yang diserukan oleh malaikat, yaitu untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia. Didorong oleh iman dan kasih, mereka mengambil risiko untuk menolong umat Tuhan yang teraniaya. Perbuatan kasih inilah yang menjadi bukti nyata dari iman mereka, yang membuat mereka layak disebut sebagai domba dan diizinkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun untuk menjadi rakyat di bawah pemerintahan Kristus. Di sisi lain, ada kelompok kambing, yaitu mereka yang ditempatkan di sebelah kiri Sang Raja. Kepada mereka, Raja akan berkata dengan tegas,
nyenyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyenyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Apa kesalahan mereka? Tuhan menjelaskan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Sama seperti kaum domba, mereka pun akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau menderita dan kami tidak menolong? Dan jawabannya sangat jelas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kelompok kambing ini adalah mereka yang hatinya telah mengeras. Mereka mungkin telah mendengar Injil, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka melihat penderitaan umat Tuhan, tetapi mereka tidak tergerak oleh belas kasihan. Mereka memilih untuk berpihak pada sistem dunia yang antikristus daripada menolong orang-orang yang setia kepada Tuhan. Keegoisan dan ketidakpedulian mereka menjadi bukti bahwa tidak ada kasih Allah di dalam hati mereka. Akibatnya, mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya dan akan menerima hukuman kekal. Penghakiman ini menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih bukanlah sekadar perasaan, melainkan tindakan nyata yang kita tunjukkan kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita karena imannya. Saudara-saudari sekalian, apa relevansi semua ini bagi kita yang hidup hari ini? Kita mungkin belum berada dalam puncak masa kesusahan besar, tetapi benih-benihnya sudah mulai terlihat. Dunia semakin menunjukkan permusuhannya terhadap iman Kristen. Tekanan dan tantangan akan semakin meningkat. Perumpamaan tentang domba dan kambing ini adalah panggilan yang kuat bagi kita semua untuk memeriksa hati kita. Apakah kita hidup dalam kasih yang sejati? Apakah kita peduli terhadap saudara-saudari seiman kita yang sedang mengalami kesulitan, baik di lingkungan sekitar kita maupun di belahan dunia lain? Atau apakah kita acuh tak acuh, hanya memikirkan kenyamanan dan keamanan diri sendiri? Kesiapan rohani yang dilambangkan oleh minyak dalam pelita bukan hanya tentang doa dan pembacaan Alkitab, tetapi juga tentang bagaimana kita mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kasih adalah buah roh yang paling utama. Kasih adalah tanda pengenal seorang murid Kristus. Di tengah dunia yang penuh kebencian dan perpecahan, biarlah kita, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang yang memancarkan kasih, kebaikan, dan kepedulian. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Mari kita siapkan hati kita, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman yang menyala-nyala dan kasih yang tulus. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Memberikan perhatian kepada yang terabaikan, berikan pertolongan kepada yang membutuhkan, dan berikan dukungan kepada saudara seiman yang sedang lemah. Setiap perbuatan kasih yang kita lakukan hari ini adalah latihan dan persiapan bagi kita untuk berdiri teguh di masa-masa yang akan datang. Ingatlah, Tuhan melihat setiap tindakan kita. Pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk mendengar suaranya berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini bukanlah upah dari usaha kita, melainkan anugerah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus yang dibuktikan melalui perbuatan kasih kita. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sebuah kesaksian bahwa kita adalah milik-Nya, siap menyambut kedatangan-Nya sebagai Raja. Mari kita hidup sebagai domba-dombanya yang mengikuti suara Sang Gembala Agung dan hidup dalam kasih-Nya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.